Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arsigian Rosa Fitri dari kelompok 9 ingin mempresentasikan RPP dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Ya, alhamdulillah baik. Apakah ada yang tidak masuk? Siapa? Mas Pugo. Ya, semoga lekas sembuh ya. Untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tadi siapa yang berangkatnya paling awal? Ya, Mas Arta. Mas Arta bisa dipimpin doa terlebih dahulu. Ya, Bu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Arta. Di sini kita akan belajar tentang menceritakan teks cerita fiksi dan data keluarga. Di sini kita belajar pada materi kelas 4, tema 8, subtema 1, pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran tersebut yang pertama, dengan kegiatan membaca teks cerita fiksi, siswa dapat menjelaskan pengertian dan peranan tokoh dengan jelas. 2. Dengan kegiatan membaca teks cerita fiksi, siswa dapat menjelaskan nilai pesan moral dalam cerita fiksi. Yang ketiga, dengan kegiatan mengamati gambar anggota keluarga, siswa dapat menjelaskan karakteristik individu dalam keluarga sesuai gambar. Keempat, dengan kegiatan mengamati ciri fisik anggota keluarga, siswa dapat menjelaskan karakteristik individu di dalam keluarga. Mari kita buka buku siswa terlebih dahulu pada buku siswa kelas 4 tema 8 halaman 22. Mari kita membuka materi tersebut. Mari kita cari yang sebuah cerita, yaitu Asal Mula Bukit Catu. Asal Mula Bukit Catu merupakan sebuah cerita fiksi. Apakah ada yang tahu apa itu cerita fiksi, anak-anak? Iya, Mbak Miftah tahu? Iya. Apa, Mbak? Iya, Bu. Cerita fiksi adalah bacaan yang berdasarkan kepada imajinasi. Ya, betul sekali Mbak Miftah. Lebih tepatnya yaitu cerita fiksi adalah bacaan yang berdasarkan kepada imajinasi fiktif atau khayalan dari pengarang. Selanjutnya, unsur-unsur apa aja yang terdapat pada cerita fiksi? Apakah ada yang tahu? Ya, Mbak. Ya, Mbak Arsi. Apa, Mbak? Tema. Iya, betul. Ada lagi? Iya, tokoh. Betul. Ya, apa Mbak Udi? Penokohan. Ya. Lebih tepatnya, tema, tokoh, penokohan, amanat, sudut pandang, dan ya, Mbak Rizky, alur. Sekarang mari ibu guru akan membacakan Asal Mula Bukit Catu. Di pedalaman Pulau Bali terdapat sebuah desa yang subur. Di sana tinggal sepasang suami istri. Mereka bekerja sebagai petani. Menjelang musim panen, si suami berkata kepada istrinya, "Jika nanti hasil panen kita melimpah, buatlah tumpeng nasi yang besar. Kemudian, undanglah tetangga untuk makan bersama-sama." Istrinya pun setuju. Kedua suami istri itu pun berharap panen mereka melimpah. Tak lama kemudian, harapan mereka terkabul. Si istri menyiapkan tumpeng nasi
dan mengundang seluruh penduduk desa untuk makan bersama. Menjelang musim panen berikutnya, si suami berkata lagi kepada istrinya, "Semoga panen kita lebih banyak lagi. Kalau bisa 3 kali lipat dari yang sebelumnya. Jika harapanku terkabul, buatkanlah 3 tumpeng nasi yang lebih besar dari sebelumnya." Kemudian si istri membuat 3 tumpeng dan mengundang seluruh penduduk desa untuk berpesta kembali. Beberapa hari kemudian, si suami pergi ke sawah. Dalam perjalanan, ia melihat seongkok tanah yang berbentuk seperti catu. Catu adalah alat penakar nasi yang terbuat dari tempurung kelapa. Aneh sekali. Sepertinya kemarin gundukan tanah ini tidak ada, guman si suami. Oke anak-anak, untuk mengecek keterampilan berbicara anak-anak, ibu ingin salah satu teman-teman yang ada di kelas ini membacakan cerita lanjutan dari yang ibu bacakan cerita fiksi ini. Apakah ada yang ingin membaca cerita fiksi ini? Oh, belum ada ya. Bagaimana kalau ibu tunjuk ya? Mbak Arsi mau menceritakan ya? Ya Mbak Arsi. Nggak mau Bu, takut. Kenapa takut? Gini ya, cerita fiksi ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan berbicara seperti mendongeng atau membaca cerita asal mula Bukit Catu ini, berdiskusi, bercerita, dan pidato. Adapun tujuan lain dalam keterampilan berbicara yaitu untuk mengungkapkan bahasa yang kita gunakan kepada orang lain. Nah, jadi begitu. Apakah Arsi mau membacakan cerita asal mula Bukit Catu ini? Iya Bu, baik, mau. Iya, mari dibaca. Ya Bu. Setelah pulang dari ladang, ia bercerita kepada istrinya. Kemudian ia mengajukan usul kepada istrinya. "Istriku, bagaimana kalau kita membuat beberapa catu nasi? Siapa tahu kalau kita membuatnya, hasil panen kita akan semakin melimpah." Sejak saat itu, si istri rajin membuat catu nasi. Setiap catu nasi yang digunakannya, ia niatkan untuk menambah hasil panennya. Namun, ada keanehan yang terjadi saat pergi ke sawah. Onggokan tanah yang ia temukan sebelumnya semakin membesar. Rupanya setiap si istri membuat 1 catu nasi, saat itu pula onggahan tanah membesar. Sepasang suami istri itu pun tak menyadarinya. Bahkan si istri membuat catu nasi yang lebih besar setiap harinya. Lama kelamaan onggokan tanah itu berubah menjadi sebuah bukit. Setelah si petani dan istrinya berhenti membuat catu nasi, onggokan tanah itu pun juga berhenti membesar. Sejak saat itu onggokan tanah itu disebut dengan Bukit Catu. Iya Mbak Arsi, makasih ya Mbak Arsi. Ya, setelah anak-anak memahami cerita yang tadi sudah Ibu Guru dan Mbak Arsi ceritakan, anak-anak mari membuat kelompok dan melihat dari buku siswa kembali dari cerita fiksi asal mula Bukit Catu. Di situ terdapat tugas kelompok. Mari anak-anak mengerjakan.
Setelah selesai mengerjakan, setiap kelompok mempresentasikan hasil dari tugas kelompok di depan kelas. Ibu beri waktu 20 menit ya anak-anak. Pre-memory. Ya anak-anak, apakah sudah selesai? Sudah Bu. Ya, kelompok 1, perwakilan dari kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusi dari cerita fiksi asal mula Bukit Catu. Yo. Anak-anak dari kelompok 1 membacakan tugas yang peranan tokoh dalam cerita fiksi asal mula Bukit Catu. Nanti selanjutnya kelompok 2 membacakan hasil diskusi dari poin 2, yaitu nilai pesan moral dalam cerita fiksi asal mula Bukit Catu. Ayo perwakilan anak-anak, siapa yang mau mewakili kelompok 1? Oh iya, Mbak Ananda, maju. Saya dari perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami pada cerita fiksi asal mula Bukit Catu, yaitu peranan tokoh dalam cerita asal mula Bukit Catu, yang dimana tokoh sebagai fungsi pembawa pesan amanat moral sesuatu yang ingin disampaikan. Sudah Bu? Sudah? Ya. Terus apakah ada lagi? Ibu tambahin ya. Di situ pada cerita fiksi asal mula Bukit Catu, peranan tokohnya yaitu mengemban peristiwa dalam sebuah cerita sehingga peristiwa tersebut mampu berjalan sebagai cerita. Tadi jawabannya kelompok 1 itu sudah bagus tapi kurang lengkap. Yang selanjutnya yaitu pada poin 2, yaitu kelompok 2. Ayo, siapa yang mau maju? Iya Bu, saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu nilai pesan moral dalam cerita fiksi. Kita harus bersyukur atas segala sesuatu yang telah diberikan oleh Tuhan. Kita tidak boleh sombong dan memaksakan kehendak untuk mengikuti keinginan yang tidak dapat kita penuhi. Iya, bagus, pintar. Terima kasih atas kelompok 1 dan kelompok 2. Tadi sudah cukup baik. Ya, ke materi selanjutnya yaitu data keluarga. Di sini Ibu memiliki sebuah foto keluarga yang dimana terdapat ayah, kakak perempuan, adik laki-laki, ibu dan nenek. Nah, di sini bisa dilihat yaitu ciri-cirinya yaitu bapaknya berkumis, kakak perempuannya memiliki bandu, ibunya rambutnya panjang dan neneknya dikuncir ya. Nah, dan ini si Bennya. Ini termasuk salah satu karakteristik yang telah Ibu Guru jelaskan. Di sini juga terpampang ciri-ciri fisiknya. Nah, sekarang Ibu memiliki tugas untuk anak-anak untuk mencari tahu membuat tugas tentang karakteristik pada keluarga anak-anak masing-masing. Minggu depan dikumpulkan ya. Oke. Setelah dari awal hingga akhir materi yang telah kita pelajari, evaluasi pada pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu pada
keterampilan berbicara. Seperti tadi pada cerita fiksi Asal Mula Bukit Catu, di situ Darsi mempraktekkan atau menceritakan asal mula cerita fiksi. Masih belum ada penekanan di setiap kata yang harus ditekankan dan kurang tegas. Oke. Untuk menutupi pembelajaran kita pada siang hari ini, untuk mengulas pembelajaran kita, apakah anak-anak masih ingat apa saja yang telah kita pelajari tadi? Siapa yang ingat? Ya, apa? Betul, cerita fiksi. Apa itu cerita fiksi? Ya, cerita fiksi yaitu bacaan yang menggunakan imajinasi atau khayalan pengarang. Yang kedua yaitu betul, keterampilan berbicara. Yang ketiga membaca cerita fiksi. Yang keempat, peran dan pesan moral dari cerita fiksi Asal Mula Bukit Catu. Yang terakhir yaitu karakteristik keluarga. Betul. Untuk menutup pembelajaran kita pada siang hari ini, jangan lupa beres-beres anak-anak. Jika ada sampah, ayo dipungut, nanti dibuang setelah keluar dari kelas ini. Sudah rapi ya. Tadi Mas Arta yang berangkat paling awal, tadi yang membuka doa, sekarang Mas Arta yang menutup doa. Ayo. Iya Bu, berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian presentasi RPP dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.